kepada gajah Sumatera. Nah ini dia sudah hadir ya. Salah satu gajah kami bernama Tia. Kami juga menyediakan dua alat, ada pisau dan juga kikir. Lalu bagaimana sih caranya? Coba kita akan tunjukkan. Ayo Tia, bagaimana caranya? Dengan mudah seperti ini mengangkat kaki depannya, kemudian nanti kami akan memotong bagian tubuh yang tadi sudah mulai memanjang. Kemudian apabila sudah dipotong, kita akan menggunakan alat yang kedua, yaitu kikir. Nah, kikir ini berfungsi untuk menghaluskan atau merapikan bagian tubuh yang tadi sudah dipotong. Hal ini kita lakukan seminggu 2 kali agar tubuh gajah tetap rapi, bersih, dan terhindar dari luka. Dia udah cantik, yuk sebelum masuk bye-bye dulu dong. Bye-bye semuanya. Lucu sekali gerakan dari Tia. Terima kasih ya. Nah selanjutnya di sini saya juga mau tanya, kira-kira di antara adik-adik semuanya ada yang tahu nggak makanan dari gajah itu apa? Yuk sebelah sini ada yang tahu makanan gajah apa? Kelapa. Bagaimanakah cara gajah akan memecahkan buah kelapa tersebut? Apakah langsung dimakan atau diinjak menggunakan bantuan dari kakinya? Seperti ini, pelan-pelan Lena dan juga Diana akan memecahkan buah kelapa yang sudah disediakan. Wah, Lena berusaha lagi, punya Lena sudah terpecahkan. Pelan-pelan saja. Lena masih berusaha memecahkan buah kelapa yang cukup besar ya. Pelan-pelan saja Lena, nggak apa-apa ditungguin kok. Nah perlu Anda ketahui bersama, walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang sangat besar, gajah Sumatera ini memiliki 26 gigi, 24 gigi merupakan gigi seri dan 2 merupakan gigi geraham, maksud saya 24 gigi geraham yang digunakan mereka untuk mengunyah makanan, sedangkan 2 gigi seri yang terus makan. Nah 2 gigi seri yang terus tumbuh memanjang itu disebut dengan gading. Gading pada gajah Sumatera atau pada gajah betina panjangnya bisa mencapai 25 cm, sedangkan pada gajah jantan panjangnya bisa mencapai 175 cm. Akhirnya ya terpecahkan juga. Oke, pelan-pelan sekarang bisa dinikmati Lena. Dan perlu Anda ketahui juga, gajah ini hanya memiliki lambung tunggal yang hanya bisa mencerna 44% makanan yang mereka makan. Walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang sangat besar, namun gajah ini merupakan satwa yang aktif dan mereka juga hidupnya berkelompok. Oke, dinikmati pelan-pelan. Kalau sudah, sekarang bisa dinikmati
sama Ebi. Ya pelan-pelan lagi balik sini. Selanjutnya ini mau ngapain nih? Coba kita perhatikan pelan-pelan. Masih jalan-jalan dulu nggak apa-apa karena masih kecil dan masih pengenalan lingkungan. Loh, mau ngapain ini? Ternyata di sini Ebi menunjukkan bagaimana training conditioning tidur pada gajah. Nah, training conditioning ini mempermudah kita pada saat memandikan gajah dan juga membersihkan punggung gajah. Ebi udah pinter nunjukin training conditioning tidur. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Ebi? Terima kasih. Sekarang Ebi dan juga Ebi boleh masuk dulu. Bye-bye semuanya. Yuk masuk, gantian yang lainnya juga mau tampil. Lucu ya, gemoy. Nah, di sini perlu Anda ketahui Ebi dan juga Ebi ini merupakan gajah hasil breeding The Grand Taman Safari. Pak Hendro, cukup keras juga. Pak Hendro, bagaimana? Tadi bolanya ini berat apa ringan? Lumayan berat. Lumayan berat karena bukan ukuran kita. Nah, sekarang nanti Pak Hendro, kalau Anda barusan sebagai penendang, kali ini kedua gajah kami sebagai penendang, Anda sebagai kiper atau penjaga gawang. Senyum-senyum aja nih Pak Hendro. Siap Pak Hendro? Oke, agak geser dikit. Anggap saja ini gawangnya. Jangan lupa dihalau tendangan dari gajah kami. Yang duduk di depan, hati-hati ya. Terkadang tendangan dari gajah ini cukup keras. Awas ya. Terharap. Siap ya Pak Hendro? Gajah yang pertama kali menendang bernama Tia. Saat ini berusia 39 tahun. Dia udah siap? Langsung saja. Ini dia. Tia, 1, 2, 3. Hebat, berhasil dihalau sama Pak Hendro. Pak, jangan senang dulu. Masih ada satu gajah lagi. Sama halnya dengan kita, dia juga memiliki gerakan tipuan. Waspada. Dan bagaimana, udah siap? Kita hitung sama-sama ya. 1, Awas ke sini, awas ke sini. Awas ke sini. Keren, berhasil dihalau sama Pak Hendro. Hebat sekali. Pak Hendro sudah sini, saya mau tanya lagi. Selamat datang di Grand Taman Safari, pimpinnya Pak. Wah. Duduk ini Pak Hendro-nya. Oke, terima kasih Pak atas partisipasinya. Bapak bisa kembali ke tempat duduk Anda. Hadiah sontek galakan bunga ini juga akan kami berikan kepada Anda jika Anda sudah membeli kaos hasil karya lukisan dari gajah. Saatnya kami akan mengajak Anda semuanya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan gajah Sumatera dalam acara feeding time. Siapa yang mau ngasih makan gajah sambil foto angkat tangan? Oke, ya banyak ternyata. Silakan. Anda bisa langsung membeli tiket pada petugas kami. Satu tiket bisa digunakan untuk 5 orang. Luar biasa sekali, semangat aja. Kemudian selamat siang dan selamat datang di Panggung Gajah. Sebelum pertandingan berlangsung, terlebih dahulu di sini kami
budaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya di sini kami juga akan mengajak Anda semuanya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan gajah-gajah Sumatera. Di dunia gajah dibagi menjadi dua genus, yaitu gajah Asia dan juga gajah Afrika. Banyak sekali perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang pertama di sini Anda bisa saksikan dari jumlah kuku kaki depan. Yuk diangkat dulu seperti apa? Kita akan saksikan perlahan-lahan. Di sini Diana dan juga Lena akan menunjukkan berapa jumlah dari kuku kaki depan. Pada gajah Asia, kuku depan itu berjumlah 5, sedangkan pada gajah Afrika kuku depan berjumlah 4. Selanjutnya kita juga bisa melihat perbedaan dari ujung belalai. Pada gajah Asia, ujung belalai terdapat 1 ruas jari yang berada di atas saja, sedangkan pada gajah Afrika terdapat 2 ruas jari yang berada di atas dan juga di bawah. Kita juga bisa melihat pada pertumbuhan gading. Pada gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang kuat dan juga panjang, sedangkan pada gajah Asia, gading yang kuat dan panjang hanya dimiliki oleh gajah jantan saja, sedangkan untuk gajah betina, gadingnya kecil, rapuh, bahkan tidak nampak sama sekali. Kedua gajah yang hadir ini merupakan gajah Sumatera berjenis kelamin betina. Kalau tadi Anda sudah saksikan perbedaan dari jumlah kuku kaki depan, sesaat lagi Anda bisa saksikan perbedaan dari jumlah kuku kaki belakang. Ayo, Diana dan juga Lena, diangkat dulu kaki belakangnya. Kita akan tunjukkan pada semuanya berapa sih jumlah dari kuku gajah Sumatera dan juga pada gajah Afrika. Seperti ini, pada gajah Asia kuku belakang berjumlah 4, sedangkan pada gajah Afrika kuku belakang berjumlah 3. Inilah dia bantaran lemak telapak kaki gajah yang berfungsi untuk meredam pada saat mereka berjalan. Anda juga bisa saksikan tekstur telapak kaki gajah yang memiliki guratan seperti ini. Ini justru sangat bagus dibandingkan dengan telapak kaki gajah yang halus. Ini menunjukkan kalau gajah ini sering berjalan di atas tanah ataupun pasir seperti di habitat aslinya. Oke Diana, sebelum masuk babai dulu. Oke, terima kasih ya Diana. Nah, pasti Anda juga penasaran bagaimana sih cara gajah pada saat berkomunikasi. Lena, apa kabar hari ini? Gimana kabarnya Lena? Coba sekali lagi yang keras. Wah, kabar baik dari Lena. Nah, sesaat lagi Anda juga bisa saksikan kekuatan dari belalai gajah yang akan ditunjukkan dengan menggendong rak raven di hadapan Anda. Seperti ini. Belalai gajah merupakan perpanjangan dari bibir atas dan juga hidung, nampak lentur namun memiliki kekuatan yang cukup besar karena terdiri dari Safari Waterboard. Itu dia kolam renangnya. Yuk, turun sayang. Wow. Ano mo coba itu? Apa panas? Panas. Gak apa-apa kok. Cocok malahan. Masuk, masuk, Fa, masuk, Fa. Masuk situ loh.
Fa, Rafa, perosotan nanti, Fa. Itu dalam itu. Itu segini. Kakak. Halo, selamat siang semuanya. Aduh, liburan komisi kurang semangat. Sekali lagi lebih semangat ya. Hai. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya ucapan selamat siang dan selamat datang di Bangun Gaul ini. Di kesempatan siang. Ini dia paling satu dan sama paling golden. Oke, kalau menunjuk semuanya, kalau ada lumba-lumba yang akan ada di hadapan Anda adalah lumba-lumba dengan jenis kursi adaptif. Lumba-lumba ini memiliki moncong seperti motor dan lumba-lumba ini asli dari lautan Indonesia tepatnya di Laut Jawa. Kita lihat bersama guys dan juga lumba-lumba di kesempatan siang hari ini. Ya, saya settingan yuk. Dan masih bersama pelari-pelari dan juga lumba-lumba yang sudah punya naga. Lalu bagaimana salah satunya? Are you ready? Go! Kali ini kita akan berkenalan dalam dahulu. Ayo Pak Marco, di sebelah sini ada siapa? Ada Nawas, kalian di sebelah sana. Ada Suarez. Lumba-lumba merupakan mamalia karena sistem pernapasan. Itu paru-paru dan juga bronko. Atau untuk hidup, dia terletak di atas kepala. Belahan menurut budaya dan menurut sejarah otomatis, lumba-lumba mampu mengeluarkan 3 jenis suara, yaitu siulan dan juga gemburan. Lalu bagaimana suara dari lumba-lumba? Mari kita dengarkan bersama. Jadi suara lumba yang dapat digunakan lumba-lumba. Selanjutnya, lumba juga berfungsi sebagai pernapasan. Lumba-lumba mampu menghirup dan mengeluarkan udara sekaligus dalam waktu 0,3 detik sekali saat nafas. Lumba-lumba juga
mampu mengisi dalaman kabupaten udara di dalam lagu-lagu yang dapat menghasilkan hembusan yang sangat kuat. Lalu bagaimana hembusan dari nawas dan juga suara ketika selempatan siang hari? Jadi sambil perhatian bersama di depan kaca, bagaimana hembusannya? Oke, adik-adik semuanya, selanjutnya dari tadi akan menunjukkan kecepatan di dalam bermain. Dan nawas yang akan menunjukkan, langsung saja nawas. Oke, keren banget dulu ya. Itu ada di latar mata ya. Saya berdebat bersama dengan mampu berenang dengan kecepatan 30 km per jam. Selamat berjalan. Kecepatan yang luar biasa dari nawas di kesempatan siang hari ini. Oke, teman-teman semuanya kali ini perhatikan kita benar-benar sudah berkenan. Kalau ini suara akan perlu beserta Pasti masuk ke dalam deh. Lebat bisa nggak? Bisa pasti. Sudah berhasil dalam mendapatkan karya. Para muncul semuanya tahu ada lembaga dengan nelayan memilih hubungan yang kompleks, melibatkan generasi positif dan konflik yang ada berkecuali. Generasi positifnya menggunakan sering berenang sinyal pada nelayan dengan cara khas seperti melompat. Kemudian nelayan akan mengikuti lumba-lumba dan koordinasi. Mari kita akan menggunakan nelayan dalam menangkap ikan dan berada di juga. Lumba-lumba adalah apa yang bersahabat dan perahu. Contohnya, lumba-lumba sering membantu perahu nelayan apabila perahu mereka mengalami kerusakan. Dengan bersama-sama lumba-lumba yang membantu perahu nelayan dan dibutuhkan oleh nawas dan juga suara. Sangat baik sekali ya Bapak. Meskipun dikenal sebagai kapal yang manual, tetapi lembaga masih tidak ada bersaing oleh para nelayan karena mereka sering memakan ikan nelayan yang secara tidak sengaja mereka masuk terperangkap di dalam jaring nelayan yang mengakibatkan cedera dan kematian. Hal ini menjadi perhatian besar dari Kamsari sebagai lembaga konservasi yang berperan dalam penyelamatan satwa liar bertahan agar tidak terjadi peperangan. Benar sekali lagi dan saya benar dari Kamsari. Oke, ini Kamsari pertama dari Kamsari sudah menunjukkan nomor bayinya dalam bentuk perahu nelayan. Senang deh. Bisa berkata dan penampakan bisa dibuka ya apa isinya. Oke, adik-adik di sini ada yang tahu apa isinya pakai harta karun? Harta karun. Ada apa? Bola, katanya berarti. Benar, ada bola basket. Selanjutnya, lembaga kami akan menunjukkan ekspresi bahagianya dengan menolak bola basket yang sudah disediakan. Kalau saya sudah siap, langsung saja seperti apa contoh ekspresi bahagianya. Lucu ya. Bisa pegang ya. Bukan-bukannya ya. Joget. Joget. Oke, bermain berarti bolanya dilakukan terima kasih dan telah membantu dan merawat yang baik. Dengan setelah bolanya lagi ada satu bola kecil putihan. dan siap-siap langsung siap-siap di posisi masing-masing. Bola akan dilempar oleh pelatih hantu. Persiapan. Apa saja ingin apa konsentrasi bersiap-siap dan terima kasih sudah bermain bola basket dan bola kecil. Masih kedua lagi ada satu lagi mainan yang lebih besar. Selanjutnya lembaga kami akan menunjukkan keseimbangan yang berada di posisi berbeda. Ada nawas bersama pelatih Mario. Bagi sudah siap nawas langsung saja dan beberapa contoh keseimbangan dari lokal bangga apa yang luar biasa dari nawas.
air yang akan dilakukan secara bergantian oleh pendamping dan juga Suarez. Jadi sudah berdiri kembali. Ada Suarez dulu. Ada Suarez depan ada dua di tangan lain. Kalau sudah siap langsung berangkat. Kalau Suarez berhasil lompatan yang pertama berikutnya. Yang kedua kali yang tinggal di sana. Selanjutnya Nawa sudah tidak mengkalah. Nawa sangat berhasil dengan dua orang marah. Malahan Nawa sudah berhasil. Oke langsung saja Nawa lompatan yang pertama bagus. Yang kedua kali yang tinggal lagi Nawa. Pintar sekali ya, dolphinnya. Hebat ya, Dek. Ada mobil kayak gitu juga. Mobil kayak Itu di mana ada itu ya? Keluar sayang. Oh, jangan. Sudah menentukan kesempatannya, kali Nawas dan Suarez akan melakukan gerakan piques. Sudah siap? Oke langsung saja putih. Gerakan piques dari Nawas dan juga Suarez. Oke teman-teman semuanya tahu Anda, benar-benar atau dolphin adalah lembaga yang sangat pintar. Karena lembaga atau dolphin memiliki struktur otak yang berkompleks dibanding dengan lembaga jenis lainnya. Kali ini Anda bisa membuktikan kepintarannya dengan memberikan soal matematika penjumlahan. Dan rekan kami sudah menyiapkan dasar 5. Anda cukup memilih angka 1 sampai 10. Di sini siapa yang akan memberikan lebih Suarez bisa katakan? Oke di sana. Gerakan kesempatan buat yang hari ini ulang tahun terakhir. Lagi angka berapa? Dari sini 1 sampai 10 5. Oke angka 5 ya. Kasih bernyerah di angka 5. Dan kali ini Suarez akan menjawab dengan kepenuhan ekornya. Apakah berhasil dijawab oleh Suarez? Bagus kalau sudah disediakan sama Pak. Oleh Suarez sudah dapat 5 ditambah 5. Sudah tahu? Oke, langsung dijawab Suarez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih punya satu nomor perintahnya, kita berikan satu soal lagi. Siapa yang ingin memberikan soal? Selamat datang. Aku akhirnya berikan seperti orang putih pada berapa? 1 sampai 10. Selain angka 5. Berapa? Oke, mau 8 lagi. Persiapkan terlebih dahulu. Oke, konsentrasi ya, soal sudah disediakan sama Pak Sumargo. Oke, Suarez sudah dapat 5 ditambah 8. Pandai tebal, lihat. Oke, langsung dijawab Suarez. 1, Ngapain sih? 2, Cuma melihat aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gimana nih? Sekarang-kadang nggak belajar main game. Jangan-jangan Suarez nggak paham sama pertanyaannya. Langsung kita tanya sama Suarez. Suarez, sudah ngerti belum sama pertanyaannya? Gimana ini? Langsung kita ulangi dengan soal yang sama. Biar Suareznya lebih semangat. Kita hitung
Jangan mau kalah sama Suarez ya, harus rajin belajar. Oke, Suarez sudah menunjukkan kepintarannya. Selanjutnya lembaga kami akan menunjukkan kekuatan dari ekonomi muda dengan menagih sambil berjalan. Kita tunjukkan yang kedua ada siapa yang akan menunjukkan, ada Nawas atau Suarez. Kita silakan terlebih dahulu sama pelatih Brendan dan juga pelatih Marco. Yang konsentrasi terlebih dahulu semuanya sudah penasaran ya? Seperti apa coba kekuatan dari ekonomi muda di kesempatan siang hari ini? Oke, dari semuanya nanti di akhir presentasi juga bisa berfoto dengan Nawas dan juga Suarez. Tetapi untuk voucher berfoto dengan satuan yang berwarna merah tidak berlaku berfoto dengan berwarna. Oke, Bapak karena dalam melatih mengajar kita tidak ada paksaan apapun, langsung kita kali aja ya. Berunjuk semuanya kali ini fokuskan kameranya pada dua bola merah di atas. Selanjutnya Nawas dan juga Suarez akan berbola. Oke, Nawas Suarez ya sudah bola sungguh sama-sama yang berat. Sudah siap? Oke, ya. 1, 2, 3, dan dia dan selanjutnya lembaga yang akan menunjukkan kekuatan dari waktunya dengan menerapkan yang sudah disediakan. Apakah mereka ini akan berhasil menyelatnya? Dan berhasil! Terima kasih dan selamat pada kekuatan dari waktu berlomba. Oke, jadi semuanya di sini yang mau dapat hadiah bisa angkat tangan. Wow, banyak sekali ya. Oke, tadi yang ingin mendapatkan hadiah caranya cukup mudah dengan menangkap tendangan bola dari Suarez. Adik-adik yang berhasil menangkap bola akan mendapatkan hadiah spesial, yaitu berfoto gratis bersama lumba-lumba. Membawa kamera dan juga berkacamata untuk berhati-hati karena tendangan dari Suarez cukup kuat dan tidak terlarang. Bagaimana Suarez sudah siap? Masih keras semangat sekali lagi sudah siap? Ya, bagaimana pelatih? Suarez sudah siap? Semuanya bersiap-siap menangkap tendangan bola dari Suarez. Sudah siap? Bolanya juga dulu, nanti pokoknya sampai nanti selesai. Oke, kalau mobil semuanya kali ini perhatikan di atas masih tersimpan banget sih. Nah ini ada Nawas, silakan anda menggunakan ekornya. Oke Nawas, silakan sudah ada bola tendang menggunakan ekor dan sudah insting. Sudah siap? Oke, langsung saja. 1, 2, 3, apakah kali ini Nawas akan berhasil? Dan sebagai tanda ucapan terima kasih, Nawas dan juga Suarez akan melakukan gerakan sekian atau bertepuk tangan. Oke, Nawas Suarez, terima kasih pelatih telah membawa dan menjaga kami dengan baik. Dan kami atas nama keluarga besar Brigade Kolom Safari 3 mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Anda. Satu pesan dari kami, saya Satwa, peduli lingkungan, kami nantikan keuntungan Anda berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah. Saat ini kita buka sesi foto sama lembaga.
tiger. Ini sekarang lagi dolphin. Tuh, lagi dolphin. Selanjutnya adalah tiger. Sekarang kita akan ke baby zoo. Pertunjukan singa. Tiger tail. Tail. Itu cuma pakai. Yuk kita foto sama buaya yuk. Berani? Sini depan. Awas kak. Adek. Buaya. Mana? Itu jembatannya. Takut mau? Ada nggak takut? Jembatan buaya. Tapi ini mau diulang. Apa ini? Tuh harimaunya. Bukan kerbau. Dan inilah dia Tiger Tales hadir untuk Anda. Halo para pengunjung di Grand Taman Safari Prigen, selamat sore. Kita nantikan bersama. Seperti inilah bisa kita lihat pelatih Imam sudah membawa susu kotak yang diberikan kepada Juna. Susu kotak ini kami berikan setiap harinya hanya untuk tambahan nutrisi saja. Karena harimau ini kami rawat, kami latih dengan penuh cinta dan kasih sayang. Para pengunjung di Grand Taman Safari Prigen, tahukah Anda harimau merupakan satwa karnivora? Ada yang tahu apa itu satwa karnivora? Benar sekali, yaitu satwa pemakan daging. Oleh karena itu, harimau memiliki susunan gigi yang sangat lengkap. Terdiri dari 4 pasang gigi geraham, digunakan untuk mengunyah potongan daging yang sudah didapat. 2 pasang gigi taringnya digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya, sedangkan gigi sarinya digunakan untuk mencabut bulu mangsanya. Bisa ditunjukkan pelatih gigi taringnya yang dimiliki Juna? Bisa kita lihat ya, cukup panjang dan runcing. Di usia Juna saat ini, panjang gigi taringnya bisa mencapai 7 sampai 10 cm.
Kali ini kita akan melihat bagaimana cara pelatih memberi makan Juna tanpa menggunakan satu alat apapun. Kira-kira seperti apa ya? Kita nantikan bersama. Bisa kita lihat di telapak tangan pelatih sudah terdapat potongan daging kecil yang akan diberikan kepada Juna. Dengan cara seperti ini, menunggu harimau menjilat-jilat telapak tangan pelatih dan akan diberikan secara perlahan. Ada yang mau ngasih makan seperti pelatih, Imam? Mau adanya? Jangan ya, biar pelatih Imam saja. Luar biasa sekali ya kedekatan pelatih bersama Juna. Nah, kira-kira nih di usia Juna yang saat ini 3 tahun, berat badannya berapa ya? Coba kita tanyakan dulu sama pelatihnya. Badan Juna saat ini, wow, 140 kilogram. Padahal masih berusia 3 tahun ya. Jadi Juna bisa lebih besar lagi. Nah, setelah kita melihat kedekatan pelatih bersama Juna, untuk selanjutnya kali ini kita akan melihat aksi dari Juna. Di hadapan kita sudah terdapat bebatuan yang jaraknya cukup jauh. Kali ini kita akan melihat lompatan indah yang dimiliki oleh Juna. Kira-kira seperti apa ya aksi dari Juna di sore hari ini? Kita nantikan bersama. Luar biasa sekali, mana tepuk tangan buat tampilnya Juna. Sangat lincah sekali ya Juna di sore hari ini. Nah, cara melompat seperti itu digunakan harimau untuk berburu mangsa seperti rusa, rodensia, karena 50% mangsa harimau adalah pemangsa jenis mamalia. Para pengunjung di Grand Taman Safari Prigen, senjata harimau berburu mangsa yaitu taring dan kuku yang sangat tajam. Tahukah Anda, kuku pada harimau antara depan dan belakang tidaklah sama. Pada bagian depan terdapat 5 pasang dan pada bagian belakang terdapat 4 pasang. Kuku tersebut bisa keluar masuk secara otomatis. Nah, para pengunjung di Grand Taman Safari Prigen, sebelum kita menyaksikan aksi spesial dari tampilnya Juna, di sini saya ada kuis buat Anda semua. Nanti yang bisa jawab akan ada hadiah berupa feeding tiger gratis. Fokus dulu ya. Pertanyaannya adalah, berapa sih berat badan dari anak harimau yang baru saja lahir? Boleh angkat tangannya yang mau jawab, lumayan ya hadiahnya feeding tiger. Oke, kakaknya mau jawab. 100 berapa? 103 kilogram ya. Oke, kita kunci jawabannya dari sebelah sini. Siapa yang mau jawab? Lumayan ke sini. Kayak mau manjat ya kali ini. Kita nantikan bersama aksi dari Juna di sore hari ini. Semoga aja ya kali ini Juna mampu menunjukkan aksinya. Dan inilah dia. Hati-hati ya Juna, awas jatuh sayang. Pelan-pelan aja ya Jun. Sepertinya Junanya deg-degan ya di sebelah sana. Adiknya mau bantuin Juna turun? Enggak ya, biar Juna saja. Awas jatuh sayang. Pelan-pelan aja Juna. Sedikit lagi Juna. Pelan-pelan aja ya Jun. Awas jatuh Juna.
Junanya sudah sampai di bawah, mana tepuk tangan buat tampilnya Juna. Hebat sekali ya aksi dari Juna di sore hari ini. Nah, cara memanjat seperti itu digunakan harimau untuk berburu mangsa seperti kera, orangutan, karena 30% mangsa harimau adalah pemangsa jenis primata. Para pengunjung di Grand Taman Safari Prigen, loreng pada harimau tidak ada yang sama. Sama seperti halnya garis telapak tangan manusia, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Loreng ini digunakan untuk berkamuflase pada saat berburu mangsa. Bukan hanya itu, langkah kakinya nyaris tidak terdengar karena harimau memiliki bantalan lemak yang cukup tebal di bawah telapak kakinya. Nah, para pengunjung di Grand Taman Safari Prigen, tahukah Anda, harimau merupakan satwa yang pandai dalam berenang. Biasanya mereka akan melewati sungai-sungai kecil yang ada di habitat aslinya. Kali ini kita akan melihat harimau berenang yang akan ditunjukkan oleh Juna. Kira-kira seperti apa ya cara harimau berenang? Bagian belakang digunakan untuk mengayuh dia berenang. Juna sudah sampai di sesaat lagi kita akan melihat aksi dari Juna. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, dan wow, luar biasa sekali. Mana tepuk tangan buat tampilnya Juna. Gimana Juna? Segar sekali Jun, segar sekali kata Juna. Adiknya mau mandi bareng Juna? Mau? Enggak ya, biar Juna. Silakan tengok ke sebelah kanan Anda. Itu dia. Wow. Sudah ada burung putih kecil dengan jambul berwarna kuning berbelok mengikuti arahan suara peluit. Jangan angkat tangan, sekali lagi jangan angkat tangan ya, nanti kalau kena kecut bahaya. Berputar. Itu dia. Ada yang bisa tebak itu burung apa semuanya? Kakak tua, betul sekali. Dan Joko berhasil mendarat. Kita berikan tepuk tangan untuk Joko. Terima kasih atas kerjasama Anda. Silahkan sudah boleh melintas lagi. Di tengah dan di sebelah sana masih ada Bang Al. Semangat kita langsung disambut sama burung jenjang mahkota atau front crane. Punya namanya Jojo dan Raffi. Kita cari tahu ya dikasih makan apa sama Kak Erwin. Biji-bijian dan juga serangga. Selain itu kami juga memberinya sayuran, bahkan juga buah-buahan. Dan kalau ada burung front crane berasal dari Afrika. Oke, terima kasih Kak Erwin, Jojo, Raffi. Boleh masuk dulu. Nah, kalau ini dari Afrika, selanjutnya Indonesia punya. Kita akan hadirkan burung yang berasal dari Pulau Kalimantan. Ada yang bisa tebak burung apa ini? Ini adalah burung gang rangkong badak. Namanya Bobby. Hai Bobby, Bobby di sana. Tunjukkan ibarat mereka pada saat memetik biji-bijian di habitat aslinya. Seperti yang Anda saksikan ini ya. Dan awas untuk Anda yang ada di sebelah kiri saya, bisa saja Bobby terbang ke arah Anda. Tunggu ya. Ini dia. Wow, seru sekali Bobby. Sebelah sini dulu. Nah, kira-kira ada yang mau nggak sih dihinggapi burung seperti saya ini? Siapa mau di sini? Wah, ternyata banyak juga yang angkat tangan ya. Oke, nanti ada sesi di mana Anda berkesempatan dihinggapi langsung sama burung. Satu lagi hadir di sebelah sana. Ada kala besar yang ini namanya Semi, masih burung gang rangkong badak. Kira-kira Semi mau ngapain di atas sana? Kita tunggu saja ya. Ternyata kasih hadiah dulu. Oke, dan Semi kita tunggu aksi selanjutnya apa yang dilakukan sama Semi, burung gang
rantong badak. Jangan-jangan cuacanya yang terik, dia akan berjemur? Oh, nampaknya tidak. Dia menuju ke sarangnya. Di sini dia tunjukkan kepada kita, ibarat mereka pada saat memberi makan anak-anaknya yang berada di dalam sarang. Yuk kita perhatikan, sang anak akan menjulurkan kepala menerima suplai makanan yang dibawakan oleh induk jantan. Kenapa tugas dari sang jantan? Karena betinanya mengalami fase molting atau perontokan pada bulunya, sehingga betina hanya bisa menemani anak-anaknya saja di dalam sarang. Nah, kalau tadi yang besar-besar sudah kita hadirkan semua ya. Kali ini masih jenis tenggang tapi posturnya kecil. Bukan masih kecil, tapi memang posturnya segitu. Kita akan nantikan burunggang kangkareng perut putih. Nah, ini dia namanya Lili. Hai Lili. Oke, sebelah sini dulu tunjukkan aksimu pada saat berburu serangga di udara. Ini ibaratnya ada potongan buah pisang dan juga buah pepaya. Wow, ada serangga yang terbang. Bagaimana cara burunggang pada saat menangkapnya? Hanya satu yang datang ini. Oke, nggak apa-apa sama Lili lagi. Ternyata Lili di sana masih asik berjemur ya, menghangatkan tubuh. Cuaca yang terik. Oke, satu lagi hadir. Yang ini namanya Susi. Dari mana aja Susi? Ayo sini. Gak ada nama panjangnya, Susi aja ya. Oke, sebelah sini loh. Masuk lagi. Oke, Lili lagi kalau gitu boleh. Sebelah sini Lili, tangkap. Wow. Yakin ini Susi nggak mau? Kita geser lagi deh ke sebelah sini untuk Susi. Ayo Susi, sudah disemangatin untuk kamu Susi. Siap, tangkap. Bisa juga ternyata Susi ya. Kesempatan untuk Lili. Bagus, Susi lagi. Ayo, mau berjemur juga. Siap. Wah, tepuk tangannya mana ini? Terima kasih semangat tepuk tangan Anda. Dan satu lagi trik yang akan ditunjukkan sama Lili. Bagaimana secara burunggang pada saat berburu serangga yang ada di pepohonan yang sedang bersembunyi ya. Ternyata dia bisa ya berpijak di ranting pohon yang berdiri tegak. Ekornya yang panjang mampu menopang berat tubuh. Lalu bagaimana pada saat kesulitan mencari makan? Burunggang suka sekali pergi ke hutan. Mereka ngapain di hutan? Mereka cari telur. Telur jenis burung lain atau ayam hutan ya. Nah, di sebelah sana ada Pinky. Pinky akan tunjukkan bagaimana si cara burunggang pada saat menemukan telur dan memakannya. Oke Pinky, perlahan akan mendekat dan tunjukkan caranya kepada kita semua. Untuk membedakan rantong badak jantan betina, kita perhatikan dari bola mata. Yang jantan merah, sedangkan betina bola matanya berwarna putih. Ini dia caranya. Mudah saja ya, hanya dijepit dengan menggunakan kekuatan paruhnya. Kalau telurnya pecah, bagus langsung ditelan beserta cangkangnya. Aman sekali karena cangkang telur mengandung kalsium yang bagus untuk tulang dan paruhnya. Tadi masih ingat nggak nama burunggang kangkarengnya siapa? Susi sama Lili, benar sekali. Kali ini hadir untuk Anda semua di sini namanya Luna. Ada Kak Erwin, ada Kak Reza pegang lingkaran, dan selanjutnya akan disusul sama Luna, burunggang kangkareng perut putih. Nah, Luna di sini akan tunjukkan bagaimana si cara burunggang pada saat menerobos celah-celah pepohonan di habitatnya. Dibacakan dengan lingkaran yang dipegang sama Kak Reza. Oke Luna, awas ya, takutnya yang dibawa Luna nanti dapat hadiah spesial. Oke, konsentrasi Luna. Awas, berhasil ya satu lingkaran. Bagaimana kalau kita coba dengan dua lingkaran sekaligus, tapi dengan burung yang berbeda? Ternyata banyak juga jenis burunggang di Indonesia. Yang hadir untuk Anda di sini 3 jenis ya. Di awal tadi ada rantong badak, kangkareng perut putih, dan satu lagi julang mas. Terima kasih Kak Reza. Nah, kita hadirkan julang mas kami bernama Wisnu. Mana ini Wisnu? Nah, ini dia. Besar sekali ya.
Iya, putar lagi. Popo, dilewat tangkap. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Karena tepuk tangan dari Anda semangat tersendiri yang berburu yang hati. Masuk ketiganya, dan untuk membedakan jual emas jantan betina, kita perhatikan lehernya saja. Ada yang warna kuning seperti risu, ada yang berwarna biru. Yang kuning jantan, sedangkan yang biru betina. Kalau masih anakan seperti salsa, popo, belum bisa terdeteksi ya jantan betinanya. Gak jadi dibawa pulang misalnya, buat kenang-kenangan aja. Oke, tadi saya tanya, ada yang mau dihinggapi burung gak ya? Siapa ini pengen lihat? Oke, kita hadirkan yang betina, setuju nggak? Kita hadirkan dulu burungnya ya. Namanya Dwinov, sini dulu Dwinov. Nah, yang betina sudah hadir, warnanya biru. Kali ini angkat tangan lagi yang mau siapa? Terima kasih sekali. Yang mana ya? Yang mana ini guys? Berdiri adik. Ya, dari rekan saya kameranya siap ya. Tinggal satu orang lagi siap-siap ya. Oke, meluncur Vino. Nah, langsung diarahkan ke kamera. Saya mau satu orang lagi, siapa tadi di sini? Boleh? Iya. Berdiri, kameranya siapkan dulu. Karena satu syaratnya ya harus diabadikan. Sayang kalau nggak diabadikan di momen seru. Silakan, boleh di sampingnya aja ya. Sama Kak Reza. Sudah siap? Ibu Tiara dari rekan saya tangan kiri. Ada di samping aja, di sebelah kanan. Gimana ya? Yang penting ibunya dulu aja posisinya, nanti adik ikut. Ayo, durasi nih, mohon maaf ya. Siap? Vino. Nah, kalau sudah hinggap adik di sampingnya mama, gitu. Langsung difoto. Ada mana? Oke. Namanya Marlo. Usianya kurang lebih masih 1 tahun. Dan jika ada Marlo satu hari bisa menghabiskan 1 kilogram ikan. Ikan kesukaannya adalah ikan mujair. Paruhnya bisa sepanjang 50 cm dan gak boleh genit ya Marco. Dan paruh bagian bawah bisa mengembang sangat lebar, berfungsi untuk menampung ikan hasil buruannya. Dan ini dia, terima salam dari kami. Halo, selamat menyaksikan presentasi burung. Boleh masuk? Belum? Masuk ya. Iya, gel-gel lucu ya kayak bebek. Marco Malo sudah, dari suaranya nih, kira-kira burung apa selanjutnya? Hah? Burung hantu, benar. Burung hantu yang mau hadir, wah sudah hadir di sebelah sana. Dari jenis Tito Alba. Akan berburu mangsa. Iya, tikus. Tikusnya sudah mati, sudah kita bekukan. Tentunya agar lebih higienis. Namanya Alba, yang mau hadir di hadapan kita dan tunjukkan aksinya, bagaimana cara dia berburu. Biasanya kita menyaksikan burung hantu berburunya pada malam hari. Nah, di The Grand Taman Safari ini, Anda semuanya bisa saksikan bagaimana cara burung hantu pada saat berburu mangsa. Alba, mulai keluar dan wow, dan apa yang dilakukan burung hantu ketika telah mendapatkan mangsa? Mangsanya dicabik-cabik ataukah langsung ditelan secara utuh? Kita temukan jawabannya di sini ya. Cakarnya selain tajam juga mengandung bakteri yang mampu melumpuhkan hasil buruannya. Jadi sekali cengkram sangat berbahaya ya bagi mangsanya. Dan kita temukan di sini jawabannya. Ternyata burung hantu tidak perlu mencabik-cabik hasil buruannya, melainkan langsung ditelan secara utuh karena burung hantu memiliki paruh yang sangat elastis. Kalau burung hantu Alba
Berburunya menggunakan penglihatan. Kali ini kita hadirkan satu lagi burung hantu yang berburu menggunakan pendengarannya. Ada suara serangga apa ini? Ya, jangkrik. Kita akan hadirkan dia bernama Tito. Untuk itu mohon kerjasamanya ya. Ciptakan suasana hening seperti di malam hari. Tito. Wow, ternyata dia bisa menemukan sumber suara yang sudah kita letakkan. Dan burung hantu yang hadir di hadapan kita ini banyak sekali dimanfaatkan di daerah Nganjuk, Jawa Timur sebagai pembasmi hama tikus di perkebunan para penduduk. Kali ini satu orang dewasa, siapa yang mau bantu saya naik ke atas panggung? Boleh banyak kecil? Wow, dari sebelah sana dia hadir. Kita taruh mangsanya dan ini mereka pada saat berburu burung kecil yang bertengger di pohon. Wow, keren ya. Belum selesai tugasnya. Kali ini pakai dulu topi. Boleh ya. Kalau sudah pakai topi, kira-kira taruh di mana mangsanya? Ya, teman-temannya yang dukung ya. Permisi ya Mbak ya, banyak doa. Kita akan saksikan telinga atau yang di atas kepala yang diambil. Siap, awas. Sama topi-topinya di bawah. Ada tepuk tangannya mana dulu? Gimana perasaannya Mbak Cantik? Mau pingsan, aduh. Jangan dong, nanti repot Kak Erwin. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Boleh turun dulu, Sally. Pengen pingsan katanya. Aduh, gimana ini Mbak Cantik ya? Langsung diamankan sama Kak Erwin. Siap. Pemain burung pemangsa harus selalu menggunakan sarung tangan ya, seperti yang kita saksikan, karena cakarnya yang sangat kuat. Sudah aman. Kali ini persiapkan kamera Anda menuju ke kolam yang ada di depan saya, karena selanjutnya ada burung elang laut perut putih. Burung elang yang memiliki postur tubuh yang sangat besar, hadir dari jarak yang sangat jauh, akan menunjukkan aksinya pada saat berburu mangsa di perairan. Bagaimana Kak Erwin? Sudah siap dipanggil ya? Ini dia elang laut perut putih atau Haliatus leucobata. Dari mana? Bima hadir. Wah, itu dia. Dan sayang sekali sudah dapat, malah lepas nih Juna. Namanya Bima ya, salah saya. Oke, Bima siap lagi. Konsentrasi, siap-siap. Wow, tepuk tangannya mana dong untuk elang laut kami. Luar biasa ya. Langsung dibawa ke tempat yang jauh untuk masih dapat menyaksikan keanekaragaman satwa endemik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Anda. Saya Satwa Peduli Lingkungan. Selamat sore dan tepuk tangan. Sama kayak yang mana? Kayak itu ya? Ayo mau foto ah? Yen. Zen. Apaan Yen? Kok kamu panggil Zen sih? Kok di itu Yen? Nggak tahu loh. Dibakanya apa? Yen. Zen. Apa? Yen. Jangan, takut naik. Takut loncat. Berdiri tuh. Iya berdiri. Berdiri. Yen. Yen. Gatel tuh. Dada. Yen. Jangan Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh dia marah nih. Oh enggak takut. Temple of Terror.